Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Bincang-Bincang Sore bersama dengan Kombes Pol Sutarmono selaku Kepala BNNP DIY. Anda bisa turut bergabung bersama kami, saudara, di line telepon 0274 4477 666 untuk bertanya ataupun berbincang bersama dengan Pak Kombes Pol Sutarmono. Ini terkait dengan kebijakan BNNP DIY terkait dengan upaya P4GN di bidang pemberantasan dan juga penyalahgunaan narkoba. Tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai sebenarnya mentargetkan bukan mentargetkan hukuman mati, tetapi juga bagaimana caranya untuk menghentikan kegiatannya atau kejahatannya ya Pak ya. Ini seperti apa upayanya Pak? Jadi memang jadi begini Mbak, ada peraturan bersama 7 kementerian dan lembaga. Ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan para pecandu pengguna ini dengan pengedar. Jangan mereka ini menjadi satu di lapas gitu loh, dipisahkan. Jadi setiap tangkapan petugas baik itu BNN maupun kepolisian untuk diajukan ke tim assessment untuk di assessment yang ada di BNNP maupun BNNK Kota maupun Sleman. Ya, sudah punya tim assessment. Tim assessment ini terdiri dari dua tim ya, tim hukum dan tim kesehatan. Kemudian tangkapan ini setelah di assessment untuk membedakan yang bersangkutan penyalahguna atau pengedar. Kalau memang ini penyalahguna, ya direkomendasi untuk direhab. Kemudian kalau yang bersangkutan ini pengedar, harus direkomendasi kemudian proses hukum masuk ke lapas. Sehingga diharapkan dua-duanya terpisah. Jangan sampai jadi satu. Rentan menjadi pasar ini karena ketemunya penjual dan pembeli di situ ya. Ya, jadi apa namanya sudah ada peraturan bersama 7 kementerian dan lembaga, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan kepala BNN ya untuk melakukan upaya-upaya untuk memisahkan itu. Jangan sampai mereka ini jadi satu begitu ya. Jadi jelas Pak ya, kalau hanya kecanduan ini masuknya ke pusat rehabilitasi, tapi kalau dia ikut mengedarkan dia memang layak diproses hukum untuk ke lapas begitu. Iya, jadi nanti apa namanya sesuai dengan hasil operasi kita, tangkapan kita harus dilakukan assessment, kemudian proses hukum. Jadi yang menentukan ya Pak Hakim. Ya, mereka ini rehab atau mereka ini masuk penjara, Pak Hakim yang menentukan dari hasil apa namanya proses hukum itu. Mereka dalam rangka proses hukum dititipkan dulu di lembaga rehab. Jadi rehabilitasi dalam rangka proses hukum ya, atau rehabilitasi sebelum putusan ya. Kita biasa di PSPP, panti sosial Pamirdi Putra yang ada di apa namanya Pakem ya, ada di Pakem itu. Jadi gitu. Memang idealnya penyalahguna dan pengedar ini sama-sama dihukum, Mbak Dewi. Tapi hukuman pecandu ini dalam rangka rehabilitasi dan hukuman pengedar ini ya pidananya penjara itu loh ya. Itulah harus dipisahkan. Kalau nanti lembaga pemasyarakatan sudah ideal ya untuk memisahkan blok rehabilitasi, blok pidananya, nanti cukup di satu tempat itu. Ya, Pak Buas sampai gregetannya ditempatkan di satu pulau dan dijaga oleh buaya-buaya itu. Nah itu ya kemarin beliau memberikan pemahaman seperti itu, nanti dijaga buaya, kalau lari biar dimut sama buayanya. Karena kan kabarnya ini Pak yang biasa kita dengar kan justru peredaran narkoba ini malah semakin gencar di lapas begitu Pak. Ya saya harapkan juga demikian ya pada lapas untuk lebih gencar melakukan upaya-upaya apa namanya itu operasi-operasi penyitaan ya, apa namanya alat-alat komunikasi, karena mereka menggunakan alat-alat itu untuk mengendalikan yang peredaran yang di luar lapas begitu. Sehingga dengan adanya operasi-operasi yang gencar dilakukan oleh petugas lapas diharapkan dapat menyita sebanyak mungkin alat-alat komunikasi untuk mereka tidak menggunakan lagi begitu. Saya kira selesai itu ya kalau sudah tidak menggunakan, enggak apa namanya para warga binaan tidak memegang lagi itu, tidak bisa komunikasi dengan pihak luar sebagai apa namanya teman-teman yang apa namanya sebagai peluncur apa yang punya barang, saya kira sudah selesai gitu ya. Sehingga
pada kesempatan ini juga saya mengajak ke seluruh teman-teman dari Lapas, dari Kumham untuk sesering mungkin untuk melakukan operasi-operasi itu, untuk penyitaan alat-alat komunikasi itu. Ya, artinya kerjasama antar institusi itu harus supaya digencarkan sinergis ya, Pak, ya. dengan kita gencar untuk melakukan penangkapan-penangkapan, operasi-operasi itu harus diimbangi ya dengan teman-teman kita yang ada di lapas begitu. Iya, baik Pak Sutarmono, ini dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi ini sebenarnya harus yang lebih difokuskan nih yang mana Pak? Ya, kita kemarin arahan dari Pak Kepala BNN yang apa namanya lebih beken disebut Pak Buas ya. Berarti tahun ini itu memprioritaskan pada upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan. Tadi memang tugas BNN itu hanya dua, dalam rangka demand reduction dan supply reduction ya. Demand reduction ini memutus permintaan, memutus keinginan ya, dengan upaya-upaya cegah, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, kemudian rehabnya. Yang kedua adalah upaya-upaya supply reduction-nya, memutus jaringannya itu harus secara masif dilakukan ya. Di Jogja ini yang istimewa ya, para mahasiswa datang dari mana-mana, tidak hanya tempat hiburan yang harus kita lakukan secara masif upaya-upaya pemberantasan, tetapi di kos-kosan, rusunawa, pondokan, itu Mbak Dewi harus secara kerjasama masif dengan masyarakat lainnya ya. Ya, jadi sudah ada perda juga kita di DIY ini, kita kerjasama dengan Pol PP ya, melakukan operasi-operasi di pondok-pondokan, kos-kosan. Kita melakukan langkah-langkah yang terkait dengan penyalahgunaan narkotikanya, Pol PP dengan izin-izinnya, izin-izin pondokannya, sehingga mereka tidak melanggar perda, katakanlah begitu ya. Jadi kita sinergis dengan perda itu untuk melakukan upaya-upaya langkah-langkah itu. Gitu. Kalau menyasar ke pondokan-pondokan, kos, apartemen dan sebagainya itu sesering apa Pak mereka melakukan razia atau operasi? Ya ini ya, apa namanya, harapan kita juga tidak bocor ini ya. Kita ngambil langkah-langkah upaya operasi justisi yang kita merangkul semua petugas ya, dari Provos juga ada, dari POM juga kita libatkan, dari Pol PP ya. Diharapkan di dalam upaya-upaya ini nggak bocor, sehingga ada hasilnya, ada efek jerah gitu loh ya. Artinya selama ini sering bocor ya Pak ya? Iya, itu loh katanya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Pak Sutarmono, kita jeda lagi. Dan saudara pastikan Anda tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang Sore, saat lagi kami kembali.